malam ini kita akan mulai tank pukul 20.00. Jadi ke depan mulai Senin, kemudian Kamis dan Sabtu minggu depan dan seterusnya, itu kita akan mulai pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu sekalian, karena Pak Insinyur Ihsan Jamak sekarang ada gangguan tenggorokan, saya kira pengantar akan saya langsung dibawakan oleh saya sendiri. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih mewakili orang-orang yang mengundang Anda, para peserta yang hadir di luar member. Saya mewakili orang-orang yang mengundang Anda. Mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kasih kami sampai selesai 60 menit ke depan nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai saja. Saya kira pengantar untuk Porsas ini ya, bahwa dalam bisnis Porsas itu nanti kita akan bersentuhan atau mengenal atau berkenalan dengan 4 istilah yang rutin kita temukan di bisnis ini, yaitu pertama adalah cryptocurrency, kemudian yang kedua Ethereum, kemudian yang ketiga blockchain, kemudian yang keempat smart contract algorithm atau algoritma smart contract. Sahabat Porsas sekalian, apa itu cryptocurrency, kemudian apa itu Ethereum, blockchain, dan smart contract algoritma? Mari kita berbicara satu persatu. Yang pertama, cryptocurrency Ethereum. Kenapa Porsas nantinya akan berbicara banyak tentang cryptocurrency Ethereum? Karena di sini cryptocurrency adalah mata uang kripto atau mata uang digital. Di Indonesia mungkin lebih pas dikatakan sebagai aset digital. Nah, cryptocurrency atau aset digital atau mata uang digital ini berlaku di seluruh dunia. Tentu saja dengan tidak menghilangkan mata uang di negara masing-masing. Contohnya di kita tetap rupiah. Mata uang untuk alat tukar yang sah tetap rupiah, tetap dalam perdagangan internasional dolar. Namun Ethereum ini berlaku di dunia cryptocurrency ini, dunia digital. Nah, jadi lebih tepat cryptocurrency ini adalah dikatakan sebagai aset digital. Kemudian kenapa memilih Ethereum sebagai aset digitalnya? Bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal berbagai jenis cryptocurrency, mungkin tidak hanya Ethereum yang Bapak Ibu kenal atau yang sahabat sekalian kenal. Ada namanya Bitcoin dan jenis-jenis yang lainnya. Di sini saya ada crop dari 10 cryptocurrencies yang paling memiliki omset besar ya. Yang pertama Bitcoin. Bitcoin ini sekarang sekitar harganya sekitar 135 jutaan. Kemudian yang kedua, posisi keduanya Ethereum. Ini akan kita bicarakan nanti. Ketiganya ada XRP, Tether, Bitcoin SP Cash, dan Litecoin, dan seterusnya. EOS, dan seterusnya. Dari 10 ini, kenapa kita ambil yang kedua? Yang alasan salah satunya adalah bahwa ini masih relatif terjangkau oleh masyarakat di seluruh dunia, belum terlalu tinggi ya. Kalau Bitcoin kan sekitar 9.000 dolaran sekian. Kalau Ethereum ini masih sekitar 200-an, 40-an dolar sekian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, blockchain. Kenapa Porsas di bisnisnya berada dalam teknologi blockchain? Bagi orang-orang informatika atau ilmu teknologi komputer dan seterusnya, istilah blockchain ini mungkin sudah sangat familiar. Tapi bagi kita yang awam, sama sekali mungkin apa dia itu blockchain. Seperti apa wujudnya, bagaimana bekerjanya dan seterusnya, saya kira nanti kita akan paham dengan sendirinya. Kalau saya mengistilahkan begini, teknologi blockchain itu adalah teknologi seperti kita menggunakan handphone. Kita tidak perlu bagaimana dia bekerja, yang perlu kita tahu adalah mencet angka, kemudian pencet gambar warna hijau, maka kita bisa nelpon. Atau buka aplikasi, pencet WhatsApp, maka kita bisa ngetik dan seterusnya.
Jadi nggak perlu repot-repot memahami itu, karena teknologi blockchain ini adalah teknologi terkini yang seiring dengan perkembangan Internet of Things atau Artificial Intelligence. Jadi kecerdasan-kecerdasan buatan di teknologi blockchain ini diterapkan, kemudian disitulah nanti proses bekerja atau berlaku di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa blockchain? Karena blockchain ini adalah model teknologi yang traceable, bisa di-trace di mana transaksinya, kemudian bagaimana selanjutnya dia bekerja, kemudian transparan, blockchain itu transparan, tidak ada orang yang bisa menutup-nutupi apa yang smart contract sudah kita lakukan, kemudian yang selanjutnya bisa dimonitor dan bisa diaudit. Bisa dimonitor dan bisa diaudit, maksudnya ketika terjadi satu transaksi pengiriman atau penerimaan, itu bisa di-trace siapa yang mengirim, siapa yang menerima. Tentu saja bukan dengan nama akun, misalnya aku ngirim ke siapa, tidak. Tapi di sini bermain dengan angka-angka. Jadi di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian tidak akan menemukan ID namanya akun. Yang ada adalah 566144. Kalau ingat, itu namanya akun. Tapi dari seluruh dunia. Jadi peserta kita di teknologi blockchain ini, Porsas ini adalah bisnis di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia selama dia punya komputer itu terbuka ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Dian dalam materi pokok ya. Bapak Ibu sekalian, kita buka selanjutnya. Ini saya selipkan ini. Porsas adalah aplikasi yang bekerja di di terdesentralisasi ya. Apa itu pengertian desentralisasi dan apa keuntungannya ya? Porsas itu Bapak Ibu sekalian peer-to-peer network marketing yang dibangun sebagai smart contract pada platform blockchain tadi. Blockchainnya apa? Ethereum. Nah, yang menyediakan keamanan dan ketahanan yang maksimum. Nah, nanti kita juga akan bicara tentang smart contract. Smart contract itu sendiri adalah secara harfiah bisa diartikan sebagai kontrak yang pintar, yang merupakan sebuah algoritma program yang dijalankan dalam platform blockchain tadi ya. Memiliki kemampuan untuk menjalankan kontrak. Ethereum blockchain adalah salah satu platform terbesar untuk aplikasi berbasis smart contract. Jadi kalau belakangan ada kesibukan di blockchain, karena blockchain Ethereum adalah salah satu platform terbesar aplikasi smart contract, ya kan? Kemudian seperti halnya juga cryptocurrency, semuanya terdesentralisasi. Smart contract juga bersifat final, artinya setelah smart contract-nya berjalan, maka tidak mungkin bisa dilakukan perubahan apapun terhadap kondisinya. Algoritmanya, logik, dan cara kerja smart contract tersebut. Jadi tidak ada perubahan. Tidak seperti bisnis-bisnis konvensional misalnya, tergantung yang punya mau dirubah seperti apa. Kalau di smart contract ini tidak seperti itu. Nah, makanya seorang ahli blockchain pernah berbicara, namanya Amir Rosik ya, 4 tahun yang lalu, dia bilang smart contract itu bisa, blockchain teknologi itu bisa menggantikan pengacara. Pengacara mungkin perjanjiannya ada kalimat di belakangnya, biasanya dicantumkan apabila terjadi kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Nah, kalau smart contract tidak bisa begitu. Kalau A ya A, kalau algoritmanya akan bekerja sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dia bekerja pada protokol komputer di seluruh dunia. Jadi tidak mungkin, kenapa tidak mungkin mati? Karena seluruh komputer yang nyala, selama internet itu ada, maka teknologi itu tidak mati. Di Indonesia bisa mati internet, tapi di luar Indonesia mungkin senantiasa nyala internetnya. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, kenapa bisnis Porsas yang akan kita bahas ini merupakan bisnis yang sangat aman, kemudian instan dan transparan? Karena tadi itu alasannya, pertama bahwa Porsas bekerja di teknologi blockchain. Kemudian yang kita tahu sendiri, blockchain itu memiliki tingkat keamanan yang paling tinggi. Kemudian instan. Bapak Ibu belum
pernah mungkin menyaksikan satu bisnis yang sekarang bergabung, sekarang dapat bonus. Nah, jadi ini yang diperjualbelikan di situ apa? Nah, Bapak Ibu sekalian yang mesti dipahami, ini bukan, nanti Pak Dian akan menjelaskan lagi secara lebih dalamnya, cuman mesti dipahami bahwa kita ini bisnis Forsas salah satunya adalah membeli license. Nah, license seperti apa nanti dijelaskan lebih dalam dalam pembahasan. Nah, kemudian instan tadi ya, instan sekarang membeli, kemudian sekarang menjual, sekarang kita dapat hasil seperti itu. Jadi nanti perumpamaannya akan digambarkan sedemikian rupa, maksud saya sedemikian rupa adalah bahwa bisnis blockchain, bisnis Forsas itu seperti apa, membeli apa, kemudian kalau bisa kita dapat untung kalau kita jual lagi, misalnya, atau misalnya kalau tidak dijual ya untungnya terlambat, misalnya, dan seterusnya. Kemudian transparan, yang dimaksud transparan tadi di muka sudah saya katakan bahwa bisnis Forsas bisa dilihat oleh siapapun, bisa dicek oleh siapapun, ini transaksinya benar atau tidak, kemudian kemana dan seterusnya itu bisa dilacak. Nanti akan dipraktekkan pada saat pembahasan materi pokok. Saya kira pengantar untuk teknologi blockchain ini cukup dari saya. Tidak perlu paham, yang penting kita tahu dulu bahwa kita akan bekerja di bisnis Forsas yang bekerja di smart contract blockchain Ethereum. Saya kira demikian, nanti selanjutnya Pak Dian akan sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan saya persilakan Pak Dian untuk melanjutkan ke materi pokok. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Akong atas penjelasannya, pengantar tentang blockchain, smart contract, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, sahabat Forsas Indonesia, saya akan mempresentasikan Forsas ini secara lebih praktikal gitu ya. Jadi kalau yang tadi itu lebih konsep yang lebih besar, saya akan sedikit lebih praktis. Jadi saya akan mempresentasikan bagaimana cara kita mendapatkan 1 miliar hanya dengan modal Rp280.000. Bisnis kita ini bernama Forsas. Jadi Forsas ini hasilnya besar, modalnya kecil, sangat aman dan sangat mudah. Nah, Forsas ini baru saja dimulai bulan Februari tahun 2020 ini. Jadi dia mulai dari Rusia, kemudian berkembang ke Eropa, ke Amerika Serikat, dan kemudian ke seluruh dunia. Nah, masuk ke Indonesia itu dari Malaysia di bulan Juni 2020. Di awal Juni 2020. Jadi saat ini kira-kira baru 40 hari gitu. Nah, maksud saya adalah ini adalah kesempatan untuk kita semua bisa menjadi pionir-pionir di Indonesia dan hasilnya pasti akan sangat besar. Nah, datanya sampai kemarin seperti ini. Jadi total partisipan atau member dari seluruh dunia itu ada 613.763 orang. Ini sampai kemarin sore. Lalu dalam 24 jam terakhir itu ada 11.400-an orang yang mendaftar. Nah, dari 613.000 itu 435 diantaranya itu sudah mendapatkan hasilnya. Jadi sebagian besar dari 613.000 orang itu sudah mendapatkan hasil. Nah, kemudian total penghasilan dari seluruh sistem ini, dari seluruh dunia, itu sampai kemarin itu ada 100 juta US dollar. Kalau dirupiahkan itu 1,462 triliun rupiah. Jadi sangat besar ya. Dan ini hanya dalam 4 bulan. Jadi belum masuk bulan kelima. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ada ID 200397. Ini dia mensponsori 4 orang. Hasilnya 3.142 US dollar atau kalau dirupiahkan itu menjadi 45 juta rupiah kira-kira. Nah,
3 minggu yang lalu, ini yang di depan ini saya catat 3 minggu yang lalu itu baru 14 juta. Nah, selisih 3 minggu menjadi 45 juta rupiah. Kemudian ada ID 21227, dia mensponsori 10 orang, hasilnya 832 juta rupiah. 3 minggu yang lalu hasilnya 322 juta rupiah. Jadi dalam waktu 3 minggu itu ada penambahan sekitar 500 juta rupiah. Nah, ada ID 19227, dia mensponsori hanya 2 orang, hasilnya 457 juta rupiah. 3 minggu yang lalu itu 433 juta. Nah, ID-ID ini adalah nomor urut pada saat orang itu mendaftar di Forsas. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang baru saja mendaftar itu nomornya sudah 500 ribuan atau hari ini sudah 600 ribuan. Itu berarti itu adalah nomor urut pendaftaran gitu. Nah, ID 200.397 ini adalah ID milik orang Indonesia. Jadi pada saat masuk ke Indonesia itu ID-nya sudah 200 ribuan. Nah, ID 21.000, 19.000 ini adalah ID milik orang Malaysia sebetulnya, karena mereka memulai Forsas ini sekitar 1,5 bulan sebelum kita. Nah, ada ID nomor 176735. Ini belum lama ini, jadi sekitar mungkin kira-kira 1,5 bulan atau nggak sampai 2 bulan yang lalu. Ini kalau tidak salah ini milik orang India. Jadi dia mensponsori 133 orang, hasilnya 3,1 miliar rupiah. 3 minggu yang lalu hasilnya 2,5 miliar rupiah. Lalu ada ID 8679, ini termasuk orang-orang awal ya, sekitar mungkin 3 bulan yang lalu atau mungkin hampir 4 bulan yang lalu begitu. Dia mensponsori banyak sekali ini, mungkin dia bergerak di media sosial ya. Jadi 1.133 orang yang sponsori dan hasilnya 10,6 miliar. 3 minggu yang lalu hasilnya 5,8 miliar. Jadi ini kita bisa lihat perkembangannya kira-kira dalam waktu 3 minggu itu seperti apa begitu. Dan ini adalah umum yang terjadi di Forsas. Jadi kita mencontohkan dari yang sederhana ya, yang kecil sampai yang besar itu seperti apa. Nah, ID-ID ini itu bisa kita cek sendiri secara 100% transparan di lk.forsas.io. Walaupun Anda belum menjadi member, Anda bisa juga cek sendiri. Nah, kita akan coba cek. Kita akan cek dari ID yang kita akan coba cek ID 176735 ini. Kita catat dulu. 176735. Itu kemarin sore hasilnya 215.380 dolar. Kita akan cek hari ini hasilnya berapa. Kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita ketik di alamat lk.forsas.io. Kita akan masuk di website Forsas, kemudian kita ketikkan ID tadi 176735. Lalu kita ketik viewing yang di bawah. Nah, kita akan langsung masuk ke akun 176735. Jadi semua akun di dalam Forsas ini itu bisa kita lihat secara transparan. Berapa yang diajak, berapa hasil sampai saat ini, kemudian ini slot-slot yang dia punya, yang di X3 dan X4, semuanya dia sudah pernah berputar berapa kali, slot itu semuanya ada. Nah, kemarin sore hasilnya tadi kita catat 215.000 dolar. Ini sekarang 219.000 dolar. Hampir 220.000 dolar sekarang ya. Jadi dalam waktu 1 hari dia ada penambahan sekitar 5.000 dolar. Gitu. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran hasilnya seperti itu. Nah,
Semuanya itu kita bisa lihat di sini secara transparan, bahkan kita bisa melihat semua penghasilan yang dia dapatkan satu persatu. Itu kita klik di atas Office, kemudian kita masuk ke Statistics. Lalu kita bisa lihat di sini, ini adalah semua penghasilan atau semua transferan misalnya yang dia dapatkan dari smart contract for SaaS ini. Jadi satu persatu semuanya bisa dilihat, banyak sekali. Ini baru halaman pertama, kemudian ini halamannya sudah ada 47 halaman gitu. Jadi dari pertama kali dia join sampai detik ini itu semuanya tercatat. Nah, misalnya coba kita akan lihat salah satunya. Misalnya di sini ada ekspor level 7 ini. Kita akan lihat di bagian ini ada yang tanda panah ke atas, itu kita bisa klik. Lalu nanti satu transaksi ini akan terbuka di Etherscan. Nah, kalau bisa terbuka di Etherscan, berarti ini terbukti bahwa transaksi ini itu adalah transaksi blockchain dari Ethereum beneran. Jadi ini bukan hanya transaksi di dalam Forsas atau mungkin buatannya Forsas saja gitu, bukan gitu ya. Jadi ini memang betul-betul transaksi Ethereum di dalam blockchain. Nah, semua detailnya bisa kita lihat. Jadi jam berapa ini di dalam UTC ya. Jadi karena ini waktunya global sedunia, jadi dia dimasukkan di waktunya UTC gitu. Jadi ini ditransfer dari siapa, kemudian kepada siapa, semuanya ada di sini dan kita bisa track itu. Lalu kemudian berapa yang ditransfer? Ini yang ditransfer ada $376. Jadi kira-kira berapa $376? Mungkin sekitar 5 juta rupiah ya. Jadi sekali dia mendapatkan penghasilan itu mendapatkan 5 juta rupiah kira-kira begitu. Lalu berapa transaction fee-nya atau biaya transfernya? $1,56. Nah, semuanya bisa kita lihat seperti itu. Jadi ini memang betul-betul 100% transparan. Nah, kita bisa lihat lagi tadi di di presentasi kita itu tadi ada yang 10,6 miliar. Kita coba lihat. ID 8679. Sampai kemarin sore hasilnya 735.880. Nah, kita coba lihat. ID itu langsung kita log out dulu dari sini. Kemudian kita ketikkan 8679 ID-nya dia. Kita klik view. Nah, ini adalah ID 8679. Hasilnya detik ini $756.000. Padahal kemarin sore hasilnya $735.000. Jadi ada pertambahan sekitar $21.000 dalam waktu 1 hari. Jadi kita bisa melihat akhirnya perkembangannya seperti itu. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan kemudian ID 1 kira-kira hasilnya berapa ya? Anda catat dulu di sini ID 8679 $756.000 ya. $756.000. Coba kita lihat ID 1. Karena semuanya 100% transparan, ID 1 juga pasti akan bisa dilihat. Kita log out, kemudian kita ketik 1, view. Ini adalah ID 1. Hasilnya $613.000. Sementara yang ID 8679 tadi, hasilnya $756.000. Nah, lebih besar di ID yang 8.679. Jadi maksud saya adalah di sini kita bisa kita lihat bahwa di Forsas ini belum tentu orang yang paling atas adalah orang yang paling untung. Karena Forsas ini bukan Ponzi. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kita sendiri juga pada saat kita mau memulai, dari manapun posisi kita, hasil yang akan kita nikmati adalah hasil kerja kita. Jadi bukan kemudian posisi kita yang menentukan. Kalau di Forsas itu tidak. Oke, kita sudah bisa melihat
bagaimana 100% transparannya Forsas. Kita lanjutkan di presentasi kita. Jadi Forsas itu bukan MLM, bukan piramida, dan bukan juga Ponzi. Dia juga bukan money game, bukan high yield investment program yang menawarkan keuntungan sangat tinggi begitu. Lalu ini juga bukan ROI yang biasanya menawarkan 1% per hari seperti itu, juga bukan. Dan ini juga bukan trading, bukan mining, dan juga bukan ICO cryptocurrency. Jadi Forsas itu adalah Decentralized Network Matrix Project. Kalau di bahasa Indonesia kan dengan mudahnya itu kira-kira jejaring untuk menciptakan penghasilan bersama. Nanti akan kita kupas lagi. Nah, bagi Anda yang tidak banyak mengerti tentang cryptocurrency, Bitcoin, blockchain, dan lain-lain, jangan khawatir karena bisnis ini sangat mudah dan kita tidak harus mengerti tentang cryptocurrency. Nah, yang pertama, yang paling penting adalah Forsas ini sangat aman. Dia tidak akan scam, tidak akan bangkrut, tidak akan tutup. Kenapa? Karena transaksi Forsas itu menggunakan Ethereum. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Akong di awal, Ethereum itu adalah cryptocurrency yang terbesar kedua setelah Bitcoin. Kenapa kita tidak pakai Bitcoin? Karena Bitcoin itu harganya sudah terlalu mahal. Satu Bitcoin itu nilainya sekarang 134-135 juta rupiah gitu ya, satu Bitcoin. Maka dia tidak akan mudah untuk dipakai sebagai alat transaksi harian. Kita nanti untuk transaksi harian kalau pakai Bitcoin berarti kita harus pakai, kita mau bayar nih 0,000 sekian begitu, agak repot gitu ya. Tetapi kalau Ethereum, ini Ethereum itu adalah cryptocurrency yang terbesar yang kedua, tetapi harganya belum terlalu mahal. Satu Ethereum itu sekitar 3,4 sampai 3,5 juta rupiah hari ini ya, seperti itu. Nah, lalu Ethereum itu juga adalah penyempurnaan dari teknologi Bitcoin. Kelebihan Ethereum karena dia bisa di-link-kan, bisa disambungkan dengan smart contract. Nah, Forsas itu sistemnya dibuat di dalam smart contract Ethereum. Jadi sebetulnya dia ada di dalam sini. Gitu. Nah, smart contract itu diprogram di dalam blockchain yang sama dengan Ethereum. Jadi Ethereum itu diciptakan bukan hanya untuk menjadi alat tukar bernilai uang, bukan, tetapi memang dari awal dia diciptakan supaya dia bisa menampung smart contract. Lalu smart contract ini bisa dibuat menjadi tampungan untuk program apapun juga, tetapi dimasukkan ke dalam blockchain. Karena dimasukkan ke dalam blockchain, maka smart contract ini sama amannya dengan si Ethereum-nya itu tadi. Jadi selama bertahun-tahun, Ethereum itu sudah sekitar 6 tahun, kemudian Bitcoin itu sudah sekitar berapa, 11 atau 12 tahun. Selama itu tidak pernah ada kesalahan sedikit pun. Tidak pernah ada error, kemudian tidak kemudian bisa hilang, tidak kemudian bisa dirubah orang, sama sekali tidak. Nah, smart contract Ethereum yang menampung sistem Forsas ini juga sama seperti itu. Dia tidak akan bisa diganggu gugat istilahnya. Jadi sekali dibuat dia tidak akan bisa dihapus, tidak akan bisa dirubah, dan tidak akan mati. Maka tadi Pak Akong sudah bicara bahwa selama internet ada ini tidak akan bisa mati. Nah, Forsas itu dibuat di dalam smart contract yang datanya itu disimpan dalam blockchain Ethereum. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Smart contract itu dimasukkan sebagai decentralized application istilahnya gitu ya, yang prosesnya dan datanya itu disimpan dan diproses oleh sekian ratus ribu komputer yang tersebar di seluruh dunia. Maksudnya berarti kalau ada satu yang error, maka yang sekian ratus ribu yang lain itu akan siap membackup. Jadi dia akan sangat aman
tidak bisa dicurangi, tidak bisa diubah, tidak bisa dihack, bahkan oleh penciptanya sendiri. Ini sangat kuat Bapak Ibu. Jadi bahkan penciptanya sendiri sekali dia menciptakan, kemudian dimasukkan ke dalam blockchain, maka dia tidak akan punya akses untuk mengambil lagi atau merubah lagi, itu tidak akan bisa begitu, karena sudah menjadi milik umum. Nah, Forsas itu juga 100% terdesentralisasi. Maksudnya apa? Di sini tidak ada sama sekali perantara. Tidak ada bank, tidak ada perusahaan, tidak ada admin. Jadi uang kita itu kita simpan sendiri-sendiri. Tidak disimpan oleh pihak lain. Kalau misalnya di usaha yang lain, pasti uang itu kita titipkan kepada seseorang atau satu pihak atau satu perusahaan. Tetapi di Forsas itu tidak. Uang kita tidak disimpan oleh pihak lain. Maka kemudian tidak dimungkinkan ada fraud atau penipuan di sini. Tidak akan mungkin. Nah, transfernya kemudian instan, jadi seketika dan otomatis. Uang itu langsung masuk ke dompet kita. Jadi akhirnya kita tidak perlu tarik lagi, kita tidak perlu withdraw lagi gitu ya. Jadi kalau saya bilang begini, kalau kita punya uang di bank, berarti uang itu pada saat kita simpan di bank itu bukan ada di tangan kita. Uang itu mungkin milik kita secara status, tapi sebetulnya pada saat itu miliknya bank. Pada saat kita memerlukannya, kita bisa tarik, karena itu adalah hak kita, gitu ya. Karena uangnya tidak ada di tangan kita. Tetapi kalau di Forsas berbeda. Semua uang kita itu kita pegang sendiri-sendiri di HP kita. Maka tidak dimungkinkan adanya kesalahan atau kecurangan di sini. Tidak mungkin ada fraud atau penipuan akhirnya, karena semua uangnya itu kita pegang sendiri. Nah, kemudian sekali smart contract itu menyebar, dia tidak akan mati selama internet itu ada. Jadi Forsas itu memang diciptakan untuk tidak bisa scam. Nah, lalu ada Lado Okotnikov. Lado Okotnikov itu adalah pemrogram Forsas ini dari Rusia. Ternyata dia tidak dapat sepeser pun dari apa yang kita lakukan di Forsas ini. Dia tidak dapat sepeser pun. Jadi logikanya kemudian yang orang yang membangun seharusnya pasti punya keuntungan, tapi ternyata tidak. Jadi dia memang menciptakan Forsas ini agar bisa digunakan oleh siapapun secara bebas dan menguntungkan banyak orang. Nah, yang kedua yang paling penting adalah Forsas ini adalah bisnis jangka panjang. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun lagi dia akan tetap berjalan. Nah, kita tahu sama-sama Bapak Ibu sekalian bahwa bisnis online itu rata-rata berjalan hanya beberapa bulan ya, lalu tutup atau scam. Nah, kalau ada bisnis online yang bisa bertahan 1 tahun saja, itu pasti sudah akan membuat kita kaya. Nah, Forsas ini terbukti bisa dapat miliaran rupiah hanya dalam 1-2 bulan. Bayangkan bagaimana kayanya Anda jika Forsas ini terus berjalan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi. Nah, jadi sudah saatnya kita itu beralih ke bisnis yang sangat menguntungkan, tetapi dalam jangka waktu panjang juga. Nah, hebatnya lagi, modalnya sangat kecil, cuma 280 ribuan rupiah. Ini opsi, Anda bisa join dengan lebih besar, lebih cepat boleh, tetapi modal terkecil hanya 280 ribuan rupiah. Nah, maksudnya semua orang kemudian bisa join dengan sangat mudah dan bisnisnya kemudian akan sangat cepat berkembang. Nah, kemudian di Forsas itu kita punya 2 struktur, X3 dan X4. X3 ini punya 3 kaki, kemudian X4 itu di level pertamanya ada 2 kaki dan di level keduanya ada 4 kaki. Nah, modal kita untuk bergabung di Forsas itu 0,08 Ethereum minimum. 0,08 Ethereum itu harus dikalikan dengan kurs Ethereum pada saat ini. Nah, kurs Ethereum pada saat ini berapa? Paling mudah adalah Anda masuk ke Google, kemudian ketikkan ETH to IDR. Ini adalah harga Ethereum pada detik ini.
Rp3.476.968. Nah, ini harus kita kalikan dengan 0,08 Ethereum yang kita butuhkan untuk masuk menjadi member Forsas. Nah, yang kita posting atau kita masukkan ke dalam matriks itu sebesar 0,05 Ethereum saja. Sisanya yang 0,03 itu untuk cadangan biaya transfer. Nah, biaya transfer ini juga akan naik turun. Jadi tergantung dengan kepadatan transaksi dan transfer pada saat kita mendaftar itu. Biasanya kalau mulai siang sampai malam itu biaya transfer akan tinggi, tetapi pagi hari mulai subuh sampai pagi hari begitu biasanya biaya transfer akan sangat kecil. Jadi itu bisa dipikirkan kapan kemudian Anda akan bertransaksi. Nah, saat mendaftar kita itu akan masuk di dua struktur sekaligus. 0,025 itu masuk di X3, 0,025 masuk di X4. 0,025 Ethereum itu kira-kira Rp85.000. Nah, pada saat kita mensponsori partner lain, dia juga akan masuk di X3 dan X4 juga sekaligus di tempat kosong pertama di X3 dan tempat kosong pertama di X4. Kemudian partner yang kedua yang masuk, dia akan menempati tempat kosong yang selanjutnya di X3 dan tempat kosong selanjutnya di X4. Begitu seterusnya. Nah, pada saat space terakhir di X3 itu terisi, jadi X3 itu kan ada 3 kaki. Pada saat nomor 3 itu terisi, maka kita akan reinvest atau recycle. Maksudnya, kita kemudian akan menempel kembali di space kosong milik partner yang di atas kita, dan kita akan dibukakan 3 space kosong kembali. Itu namanya recycle. Nah, begitu pula saat kaki yang terakhir yang di X4 ini terisi. Di X4 ada 6 space. Pada saat space yang terakhir terisi, maka kita akan menempel di kaki kosong partner di atas kita lagi, dan kita akan punya 6 space kosong kembali. Proses ini disebut reinvest atau recycle atau satu cycle. Cycle-nya sampai kapan, berapa banyak, tidak terbatas. Jadi, kalau misalnya kita menjalankan Forsas ini, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mungkin cycle-nya atau putarannya seperti ini sudah bisa ratusan atau ribuan kali, begitu. Tidak terbatas. Nah, struktur X3 itu berisi partner yang kita ajak langsung, atau partner langsung yang recycle ke kita. Jadi, ini tidak selalu member baru, tetapi orang yang kita ajak, yang menempel di bawah kita, itu bisa akan berkali-kali menempel di bawah kita lagi. Jadi tidak hanya sekali, karena dia juga akan mengalami recycle, kemudian dia akan menempel di kita lagi. Selalu seperti itu. Nah, sedangkan struktur X4 itu bisa berisi partner yang kita ajak langsung, bisa partner yang recycle, bisa partner dari partner di bawah kita, atau partner dari partner di atas kita. Jadi di X4 ini akan sangat banyak spillover. Disinilah kita bisa membangun kerjasama tim yang saling menguntungkan. Nah, prinsip dalam Forsas, pertama kali pada saat mendaftar, kita sponsori 2 orang langsung kembali modal, itu saja sebetulnya. Tetapi kemudian pada saat upgrade, itu 100% langsung kembali modal, dari 1 orang saja. Nah, tetapi kalau transferan hanya 85 ribuan, kapan kayanya? Nah, kita jelaskan di sini. Jadi pada saat kita mendaftar dengan Rp280.000 itu, kita mendaftar di slot 1 X3 dan slot 1 X4. Maksudnya, sebetulnya X3 dan X4 ini itu masing-masing punya 12 level. Jadi X3 punya 12 level, X4 itu punya 12 level. Totalnya ada 24 level. Nah, slot 2 itu 2 kali lebih mahal dari slot 1, tetapi penghasilannya juga 2 kali lipat lebih besar. Slot 3 itu 2 kali lipat lebih mahal dari slot 2, tetapi penghasilannya juga 2 kali lipat lebih mahal. Dan seterusnya, slot 4 2 kali lipat lebih besar, slot 5 2 kali lipat lebih besar, dan seterusnya. Nah, harga dan hasil dari tiap slot itu kira-kira seperti ini.
Ini kalau diperhitungkan pada 1 Ethereum itu 3,5 juta rupiah. Slot 1 itu 85.000, slot 2 itu 170.000, slot 3 itu 2 kali lipat, 340.000, slot 4 itu 680.000, slot 5 itu 1,3 juta, slot 6 itu 2,7 juta, dan seterusnya. Sampai slot ke-12 itu 174 juta rupiah. Di ekspor juga sama. Dan ini semua belum termasuk network fee ya. Jadi kalau yang sudah besar-besar network fee-nya tidak akan kerasa sebetulnya. Nah, slot-slot ini logikanya seperti jaring ikan Bapak Ibu. Jadi slot 1 itu adalah sebuah jaring ikan, harganya 85.000, tetapi dia akan menjaring ikan seharga 85.000 berkali-kali. Nah, kemudian slot 6 itu adalah jaring ikan seharga 2,7 juta, yang dia akan menjaring ikan seharga 2,7 juta rupiah juga berkali-kali terus. Tidak ada batasnya. Nah, slot-slot ini harus dibeli secara berurutan. Jadi kalau kita mulai dari slot 1, kemudian kita harus naik ke slot 2, baru naik lagi ke slot 3, dan seterusnya secara berurutan. Jadi tidak bisa loncat ya. Nah, tetapi slot X3 dan X4 itu boleh di-upgrade sendiri-sendiri. Tidak harus sama levelnya. Maksudnya, Anda boleh punya slot di X4, itu sudah dibuka sampai slot 6, tetapi di slot di X3 itu baru sampai di slot 3 atau di slot 4 itu boleh. Nah, kalau kita sudah membeli misalnya sampai ke slot 6, itu maka kita akan punya 6 jaring yang beroperasi bersamaan. Istilahnya kita punya 6 sumber penghasilan yang beroperasi bersamaan. Jadi slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, slot 5, slot 6 itu masing-masing akan menjaring ikan sesuai nilai slotnya masing-masing berulang-ulang kali. Sampai kapan? Sampai tidak terbatas. Nah, inilah sumber penghasilan kita. Jadi slot itu cukup kita beli 1 kali seumur hidup, tetapi dia akan menghasilkan terus-menerus. Disitulah besarnya. Nah, dan hasilnya ini bukan selalu datang dari member baru. Jadi ini bukan Ponzi ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kok bukan selalu dari member baru? Karena justru dari member lama yang akan upgrade, itulah yang akan mendatangkan penghasilan ke kita. Nah, 1 member di bawah kita itu berpotensi mendatangkan profit sampai 350 juta rupiah ke kita dari 1 member. Nah, sampai di sini mungkin kita berpikir, berarti kita harus mengeluarkan uang terus untuk upgrade slot kita. Ternyata tidak, karena hasil dari slot yang rendah, yang sudah terkumpul itu bisa kita gunakan untuk membeli slot di atasnya. Jadi hasil dari slot 1 bisa untuk memberi slot 2, kemudian hasil dari slot 1 dan slot 2 yang juga akan memberikan hasil terus, bisa kita belikan slot 3 dan seterusnya. Dan itu sangat mudah, karena apa? 1 orang saja upgrade, kita sudah untung 100%. 2 orang kemudian upgrade, itu sudah untung 100%. Dari uang yang ada, 2 orang itu kita sudah bisa pasti untuk membelikan slot selanjutnya. Jadi sangat mudah dan sangat cepat. Jadi bisa saja orang yang pertama kali join hanya di slot 1 itu dalam waktu 1 bulan tidak sampai, dia sudah bisa punya sampai slot 6, X3 dan X4. Jadi bahkan tidak sampai 1 bulan begitu. Dan itu sudah banyak dia. Biasanya kecepatannya sekian. Nah, kuncinya kemudian antar partner itu harus selalu berkomunikasi. Maksudnya gimana? Jika ada yang akan upgrade, itu wajib memberitahukan partner di atasnya. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya ada partner yang di bawah itu upgrade lebih dulu dari partner yang di atasnya, maka bonusnya kemudian akan lolos. Karena partner yang di atasnya belum punya slot yang setinggi orang yang di bawahnya tadi. Maka dia akan lolos mencari partner di atasnya lagi yang sudah upgrade. Nah, upgrade ini itu sudah pasti akan dilakukan oleh semua member. Karena apa? Karena kita semua mau mendapatkan hasil yang lebih tinggi.
Itulah sebetulnya alasan kenapa kita mengikuti bisnis ini ya. Sembari jaringannya berkembang, itu semua orang pasti akan upgrade. Sampai kapan? Sampai garis finish Bapak Ibu. Di slot yang terakhir. Tetapi uangnya dari mana? Dari hasil yang sebelumnya. Nah, disinilah kita semua bisa bersama-sama mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Maka tadi di depan itu dijelaskan Iya, bahwa sini ke sini. Ini udah siap kok. Apa yang istilahnya itu forsas itu apa? Itu adalah kita ini berkumpul untuk menciptakan penghasilan bersama. Nah, strategi joiningnya kita bisa mulai dari 3 cara. Yang pertama mulai dari slot 1 student export dengan biaya sekitar 280 ribuan, atau kita bisa mulai dari 3 slot di student export 1,5 juta rupiahan, atau kita bisa mulai dari 6 slot student export sekitar 12 juta rupiah. Strategi ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis Bapak Ibu sekalian dari awal. Jadi kalau misalnya kita mulai dari slot 1 sudah pasti kita pasti akan mengajak orang yang slot 1 juga. Karena tidak mungkin kita dari slot 1 ngajak orang tiba-tiba masuk slot 3. Bonusnya kan lolos gitu ya. Jadi akan lebih cepat dan akan fondasinya akan lebih baik dan lebih cepat kita berkembang kalau kita bisa mulai dari slot 3 atau kita bisa mulai dari slot 6. Ini pilihan. Tetapi istilahnya bagaimana kita kemudian mengajak orang lain untuk bergabung di Forsas ini, itu pilihan Anda juga. Apakah kemudian Anda akan mengajak di 1,5 juta juga, atau mungkin Anda akan mengajak di 280 ribuan tetapi pasukannya banyak. Itu adalah strategi Anda masing-masing. Nah, untuk memulai bisnis Forsas ini, Anda perlu mendownload Trust Wallet dari Play Store ke HP Anda. Jadi Trust Wallet itu logonya seperti ini. Jangan sampai salah, karena ada yang namanya mirip-mirip, tapi kita cari yang logonya seperti ini. Tampilan dari Trust Wallet itu kira-kira seperti ini. Ini tadi yang saya bilang. Jadi, Trust Wallet itu bisa kita setel untuk tampil dalam rupiah. Nah, karena ini tampil dalam rupiah, maka setiap kali kita intip Trust Wallet-nya, kita hanya melihat saja rupiahnya bertambah. Rupiahnya bertambah seperti itu. Jadi, kita tidak perlu mengerti tentang Ethereum sama sekali, tidak apa-apa. Jadi karena semuanya tampil dalam rupiah. Nah, satu-satunya waktu di mana kita harus mengerti tentang Ethereum adalah pada saat kita mau menukarkan Ethereum kita menjadi rupiah. Nah, jadi Ethereum itu bisa ditukarkan menjadi rupiah. Yang paling mudah adalah melalui Indodax. Indodax itu adalah bursa pertukaran cryptocurrency yang resmi di Indonesia di bawah Bapepti. Mendaftarnya di Indodax juga sangat mudah, sama seperti kita mendaftar di GoPay atau OVO atau Dana begitu ya. Jadi hanya dengan foto KTP lalu selfie begitu, sangat mudah dan paling 1 jam sudah disetujui. Nah, kita bisa kirimkan Ethereum yang ada di Trust Wallet kita ini, kita kirimkan ke Indodax, kemudian kita tukarkan menjadi rupiah di situ. Rupiahnya kemudian Anda bisa transferkan ke rekening bank Anda. Sangat mudah. Apakah hanya Indodax? Tidak. Jadi itu hanya masalah money changer mana yang Anda akan gunakan. Jadi selain Indodax banyak, kita bisa gunakan yang manapun juga. Nah, pada saat Anda install Trust Wallet ini, jangan lupa untuk menyimpan 12 kata kunci Anda. Karena 12 kata kunci itu adalah kunci untuk masuk ke dompet kita. Itu adalah kunci untuk masuk ke uang kita. Jadi, kalau kita kehilangan 12 kata kunci itu, berarti Anda akan kehilangan uang. Tetapi, kehilangan uang ini mungkin tidak terlalu parah. Yang paling parah adalah Anda bisa kehilangan bisnis di Forsas. Nah, mungkin di awal kelihatan sepele Bapak Ibu sekalian, tetapi 1 tahun ke depan, dompet Trust Wallet Anda ini bisa berisi 1 miliar lebih.
Jadi saya menyarankan untuk berhati-hati di awal. Nanti silakan Anda minta bimbingan kepada orang yang mengajak Anda untuk masalah pendaftaran. Nah, kita akan hitung hasilnya. Kira-kira kita bisa akan dapat berapa. Nah, misalnya Anda mengajak 20 partner. Di Forsas ini mengajak 20 orang itu sangat mudah. Karena apa? Karena modalnya hanya Rp280.000. Semua orang bisa join dengan mudah di sini. Nah, misalnya 20 partner Anda itu masing-masing punya 10 partner lagi. Maka berarti yang di bawahnya lagi ada 200 partner. Nah, dari 200 partner ini, sudah pasti mereka semua nanti akan upgrade sampai ke slot 6. Slot 6 itu kira-kira modal yang harus dikeluarkan itu sekitar 11-12 juta. Uangnya dari mana? Dari hasil yang sebelumnya, begitu ya. Upgrade ke slot 6 berapa lama? Biasanya itu sekitar biasanya sekitar 1 bulan untuk yang perkembangannya lumayan bagus. Kalau yang tidak terlalu bagus ya mungkin bisa 3 bulan, 4 bulan, tetapi tetap pasti akan sampai ke slot 6 dengan mudah. Nah, kalau misalnya dari 20 partner dan 200 partner ini semuanya upgrade ke slot 6, ini saya membuat ini adalah modeling ya. Jadi perhitungan penghasilannya pasti jauh lebih rumit daripada ini, tetapi modelingnya adalah seperti ini. Dari 20 partner yang di atas itu kira-kira kita akan dapat setengahnya dari 11 jutanya, jadi akan ada 20 dikali 5,5 juta. Total 110 juta rupiah. Kita akan dapat dari X3. Kemudian dari 200 partner yang di bawah, kita akan mendapatkan 200 dikali 5,5 juta rupiah, total 1,1 miliar rupiah. Ini kebanyakan dari X4-nya nanti. Dan dari limpahan dari orang lain. Gitu. Nah, istimewanya adalah ini total 1,2 miliar rupiah itu kita bisa dapatkan dengan modal hanya Rp280.000. Jadi perhitungan ini sangat realistis. Ini bukan perhitungan yang kalau mungkin di bisnis yang lain kita bisa mendapatkan 1 miliar rupiah itu kita harus punya jaringan sampai ribuan orang gitu ya. Nah kalau di sini tidak. Ini hanya sekitar 220 partner saja. Kalau Anda pun berhenti hanya sampai situ saja, ditunggu dalam waktu 1 tahun, ini sudah pasti akan mendapatkan 1,1 miliar itu sudah pasti. Karena slot 6 ini sangat ringan. Saya sendiri untuk naik ke slot 6 itu kira-kira hanya 1 bulan lebih sedikit. Dan saya mempraktekkan betul-betul bahwa saya memang memasukkan modal itu hanya Rp280.000 di awal saja begitu ya. Jadi ini sangat realistis. Ini bukan sebuah perhitungan yang terlalu tinggi begitu. Nah, mungkin kita bisa lihat di setiap akunnya langsung. Nah, misalnya kita masuk di akun 21227 tadi. Kita lihat akun 21227. Di sini kita lihat, akun 21227 mengajak 12 orang, hasilnya $58.000, atau kira-kira tadi udah dihitung sekitar mungkin 800 sampai 900 juta ya. Nah, ini baru kita bisa lihat sebetulnya 1 miliar itu kira-kira seperti apa begini. Jadi di slot satunya itu sudah berputar sampai 32 kali. 32 recycle. Kemudian slot 2-nya 18 recycle, slot 3-nya 14 recycle, slot 4-nya 8 recycle, dan seterusnya ya. Nah, ini X3-nya, belum X4-nya yang di bawah, itu biasanya hasilnya jauh lebih besar. Jadi X4-nya yang di bawah itu sudah, ini slot 1-nya 19 cycle, dan seterusnya seperti itu. Slot 7-nya sudah 2 cycle, slot 8-nya sudah 2 cycle, slot 9-nya sudah 1 cycle. Nah, ini slot 10-nya ini sudah ada 3 penghasilan di sini. Slot 10 itu 12,8 Ethereum, kira-kira mungkin sekitar 40 juta rupiah ya sekali, atau mungkin hampir 50 juta sekali dapat, dan dia sudah mendapatkan 3 langsung di sini. Ini sangat kerasa sekali gitu ya. Kemudian yang di sini ini sudah sekitar
mungkin 80 juta, ya, hampir 90 juta ini di slot 11, dia sudah mendapatkan sekali gitu. Jadi disitulah hasilnya sebetulnya. Kita bisa track hasilnya semua dari statistiknya dia. Nah, ini ada slot 9 masuk. Semuanya bisa kita track di sini. Slot 9 itu berarti isinya sekali transfer itu ada $1.500. Ini kelihatan. $1.500 itu sekitar mungkin berapa ya? 20 juta gitu ya mungkin. Jadi semuanya bisa kelihatan seperti itu. Kemudian kita bisa lihat partnernya yang di bawah ada 12 orang itu seperti apa. Nah, ini adalah partnernya. Jadi ada yang masih slot 1 sama sekali belum mendapatkan apa-apa. Itu ada tuh beberapa, berarti dia menjoinkan orang di sini tapi kemudian mungkin orang ini kemudian berdiam diri saja gitu. Tetapi kemudian ada yang sudah menjoinkan 14 orang, hasilnya $1.200. Kemudian ada yang sudah menjoinkan sampai 44 orang, hasilnya $34.000. Macam-macam ya Bapak-Ibu sekalian, jadi 41 orang hasilnya $14.000. Dan ini adalah hasil sekarang. Nanti kita bayangkan kalau misalnya ini berputar terus 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, kita akan bisa lihat sebetulnya berapa hasilnya. Nah, coba kemudian kita akan lihat yang akun Indonesia. Saya tadi agak lupa nomornya berapa. Kita lihat dulu. 200397 ya. Kita kembali ke Google Chrome, kita masuk 200397. Ini yang lebih realistis biasanya Bapak Ibu. Nah, ini adalah akun 200397 ini milik orang Indonesia. Jadi bergabung baru 40 hari yang lalu. Mengajak 4 orang, mendapatkan $3.187. Kira-kira $3.000 itu 45 juta ya tadi. Nah, berapa slot yang dia punya ini? Jadi di X3 dia punya slot sampai slot 7. Hasilnya seperti ini. Slot 1 udah berputar 9 kali, slot 2 sudah berputar 4 kali, slot 3 2 kali, dan seterusnya begitu. Lalu di X4-nya itu sudah 8 slot. Yang slot ke-8 ini belum menghasilkan, mungkin baru saja dibuka gitu. Tapi slot 7 sudah menghasilkan ini. Kemudian slot 6 sudah menghasilkan. Slot 1 sudah 4 putaran, slot 2 sudah 3 putaran, slot 3 sudah 2 putaran, slot 4 2 putaran, dan selanjutnya. Jadi inilah kira-kira yang bisa didapatkan secara normal, istilahnya begitu, dalam waktu kira-kira 1 bulan seperti ini. Nah, kemudian istimewanya adalah begini, pemilik dari akun ini itu memberikan testimoni kepada saya bahwa pada umur hari ke-30 itu hasilnya $1.000. Hari ke-35 ternyata menjadi $2.000. Dan hari ke-40 sudah menjadi $3.000. Jadi maksud saya di awal mungkin memang akan berkembangnya itu agak landai ya gitu. Tapi kemudian pada saat dia menanjak, dia akan menanjak secara eksponensial ya. Jadi semakin tajam dia akan menanjak. Nah, maksud saya adalah hari ke-40 itu $3.000. Mungkin kemudian kita bisa melihat hari ke-60 mungkin sudah bisa tembus $10.000 gitu ya. Jadi karena apa? Karena dia sudah punya slot yang lebih tinggi di sini. Dan slot yang lebih tinggi pasti akan menghasilkan penghasilan yang jauh lebih besar, 2 kali lipat dari yang slot sebelumnya, dan selalu seperti itu. Kemudian semua partner-partner dari ID ini juga akan berkembang dan dari situlah dia akan menjadi besar. Jadi kita lihat partnernya. Nah, di partner ini kita lihat ada yang sama sekali belum mengajak orang ini. 0 masih. Tetapi sudah mendapatkan hasil $129. Bisa begitu ya Bapak Ibu di sini. Lalu ada yang mengajak 8 orang, sudah mendapatkan $700.
mengajak 4 orang sudah mendapatkan $299 gitu. Ini mengajak 19 orang mendapatkan $3.400. Jadi orang yang di bawahnya ternyata punya penghasilan lebih tinggi daripada si 200397 ini. Nah, itu bagaimana kemudian kita bisa melihat hasil ini itu realistis atau tidak. Jadi bagaimana kemudian apakah benar kita bisa sampai di sini kalau semua orang sudah upgrade ke slot 6 gitu ya. Jadi saya pernah Bapak Ibu sekalian mencoba untuk menghitung dari 220 orang ini, tetapi semuanya finish. Maksudnya finish itu sudah jadi master ya, sudah upgrade sampai ke slot terakhir, di slot ke-12 begitu. Itu berapa yang akan dihasilkan oleh Anda kalau 220 partner di bawah itu semuanya sudah slot 12, itu saya pernah hitung ternyata hasilnya adalah 77 miliar rupiah. Kelihatannya akan sangat tidak logis, maka saya tidak pernah tampilkan di sini. Saya hanya tampilkan berarti sebetulnya 1 miliar di sini itu sangat logis. Nah, dari saya sekian. Terima kasih. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian juga mungkin bisa mendalami, kemudian juga bisa silakan dihitung sendiri, tetapi kemudian ini adalah sebuah konsep yang harus dipahami secara lebih mendalam. Saya kira ini adalah baru dasar. Nanti silakan bagi Anda yang belum join, silakan mendaftar, karena biasanya pada saat mendaftar kemudian Anda kemudian baru paham. Maka kalau kami di Forces ini yang sudah bergabung itu ada satu slogan, Anda paham, Anda kaya. Itu betul ya, karena untuk memahami Forces itu memang agak lama, tetapi kemudian pada saat Anda mengerti, ada tahu kuncinya nanti harus apa yang dilakukan begitu. Dari saya demikian cukup, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Baik, terima kasih banyak Pak Dian. Aplaus untuk Anda. Sahabat Forsas, Bapak Ibu sekalian, demikian telah disampaikan paparan pokok dari yang disampaikan oleh Pak Dian Susanto di Bandar Lampung ya. Jadi dari seluruh Indonesia, bisnis COVID ini, bisnis solusi di tengah COVID ini, siapapun bisa ikut hadir dari seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia yang mengerti bahasa Indonesia tentunya. Bapak Ibu sekalian, saya infokan bahwa untuk para member yang sudah bergabung, kita akan mengadakan core team leader, yaitu pelatihan secara lebih dalam di Forsas ini pada Rabu malam ya. Ada persyaratannya, yang bisa ikut di sana adalah mereka yang sudah sponsor 3 orang dan atau sudah mengajak 3 orang, memiliki referral 3 orang, dan mereka yang memiliki 3 slot di X3 dan 3 slot di X4. Jadi teman-teman atau rekan-rekan yang sudah bergabung, yang sudah memiliki ID, silakan berlomba untuk mengikuti acara itu. Acara ini terbatas pada orang-orang yang qualified saja. Anda yang belum qualified, wayahna nanti dulu. Kemudian untuk para member yang baru mendengarkan atau para calon member yang diundang oleh rekan-rekan kami, terima kasih atas kehadirannya, dan jangan khawatir bahwa ketika Anda sekarang tidak mengerti, itu sangat bagus. Kalau sekali mengerti, wah itu cerdas gitu ya. Sekali mengerti berarti langsung join 3 slot atau 6 slot gitu ya. Cepat kayaknya Pak. Nah, cepat kayaknya. Nah kemudian bagi yang baru jangan khawatir. Hari Senin besok, hari Senin malam itu akan ada presentasi lagi. Jadi kesempatan Anda saat ini bergabung duluan, kemudian hari Senin nanti ajak teman-teman untuk mendengarkan presentasi yang sama sambil kita mendalami acara ini, mendalami materi yang disampaikan oleh para senior leader di sini. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih atas. Oh ya, satu lagi informasi bagi rekan-rekan yang sudah bergabung. Nanti kita sudah punya grup di Telegram. Jadi mohon yang belum pindah ke Telegram segera beralih ke sana, dan semua informasi nanti kita bahas di sana. Ya, jadi ada 3. Pertama, pesannya adalah kita akan mengadakan core team pada Rabu malam, join 3 dan sponsor 3. Kemudian yang kedua, member baru, jangan takut bahwa ini nanti hari Senin malam.
silakan ajak dan segera Anda bergabung supaya Anda paham, Anda kaya. Nah, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini silakan kembali atau hubungi orang-orang yang mengundang Anda. Terima kasih dari saya. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan sisa waktu ini untuk ngobrol-ngobrol dulu ya. Jadi silakan dibuka mic-nya masing-masing. Oh ya Pak Dian, maaf tadi ada satu pertanyaan yang tertulis. Saya lupa Iya, Pak. Ada satu pertanyaan di chat ya. Oh ada beberapa memang, maaf ya. Acara sudah ditutup, nggak apa-apa ya. Kita bahas pertanyaan. Dibuka lagi, Pak. Dibuka lagi. Baik. Maaf. Ini yang bertanya, maaf. Maafkan. Oke. Kan yang buka dan tutup kan Pak Agung yang berkuasa. Iya betul. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah ditulis di sini ya. Yang pertama dari Pak Taufik Hidayat, pertanyaan seperti ini, kapan kita mendapatkan profit di X3 dan X4 di setiap slot? Kapan? Iya. Jawabannya adalah begini Pak, pada saat ada orang yang membeli space Anda, itu maksudnya. Jadi bagaimana kok ada orang yang membeli space Anda? Pada saat kalau di slot 1 berarti kalau ada yang mendaftar baru, jadi slot 1 itu akan menghasilkan Rp85.000 kecil, dan itulah makanya maksudnya di sini hasil besarnya itu bukan dari member baru begitu. Tetapi kemudian yang di slot 2, slot 3, slot 4 dan seterusnya itu adalah pada setiap kali ada kemudian member lain membeli space yang ada di bawah Anda. Nah, jadi karena mereka upgrade itu kan istilahnya kita membeli slot, maksudnya slot itu kan license atau slot itu maksudnya itu lapak begitu, makanya disebut slot begitu ya. Jadi slot itu adalah sesuatu sumber yang menghasilkan begitu. Nah, kita beli kepada siapa? Kepada orang yang berhak. Jadi pada saat Anda membeli itu slot yang Anda beli itu adalah miliknya siapa, istilahnya begitu. Nah, Anda sendiri punya slot di bawah Anda yang juga tersedia untuk dibeli oleh orang lain, istilahnya begitu. Nah, kemudian nanti kalau yang kakinya 3 ya X3, yang pertama ternyata dibeli orang, yang kedua dibeli orang, kemudian yang ketiga itu dibeli orang dan habis, Anda akan dibukakan lagi yang baru begitu. Nah, jadi kapan mendapatkan profit? Seketika pada saat ada orang yang kemudian menempati slot di bawah Anda. Itu jawabannya. Dan seketika itu juga nanti uangnya langsung masuk ke dompet Anda. Oke, terima kasih Pak Dian. Berikutnya dari Ibu Neni Ekowati, beliau bertanya, bagusnya kita gabung yang 280.000 sebanyak 4, jadi langsung kita sponsor 3 orang, atau yang gabung yang 1,5 juta tadi itu, 3 slot atas, 3 slot bawah, gitu ya. Begini Ibu, mungkin di bisnis lain itu ada strategi seperti itu ya. Kita langsung membuka beberapa akun begitu ya. Itu kalau di bisnis lain itu sangat menguntungkan. Tetapi coba kita hitung lagi, karena kalau di Forsas ini, kalau Anda punya 1 akun, Anda akan mengupgrade akun itu menjadi sampai 12 slot X3 dan 12 slot X4. Kalau Anda punya 2 akun, berarti Anda membutuhkan 2 kali lipat lebih besar resources yang Anda butuhkan untuk naik menjadi sampai 12 slot itu gitu. Jadi bebannya akan 2 kali lipat juga. Nah, nanti silahkan dihitung-hitung apakah menguntungkan begitu ya. Jadi kalau saya usulkan adalah lebih baik kita fokus di 1 akun, kemudian ya pertama kali pasti bergabungnya di 280.000. Tetapi kemudian pada saat itu juga apakah mau langsung di-upgrade sampai ke slot 3 dengan biaya 1,5 juta itu atau tidak. Jadi itu adalah pilihan masing-masing. Tetapi kemudian kalau misalnya kita sudah siap sampai slot 3, berarti kita juga siap untuk menerima orang di bawah kita atau partner yang kita dapatkan itu
tiba-tiba juga mau masuk langsung 3 slot, berarti kita bisa siap terima gitu. Bedanya di situ, Bu. Mungkin begitu Pak Agung. Oke, pertanyaan berikutnya begitu ya Bu Neni Ekwati. Kemudian dari Pak Erwan, kalau join ini the favorite question ini Kak, Pak. Yeah. Kalau join tapi tidak mensponsori orang, apakah bisa menghasilkan juga? Iya. Yeah. Join tidak mensponsori orang kalau di Forces bisa menghasilkan. Dari mana bisa menghasilkan? Di X3 tidak akan menghasilkan Bapak Ibu. Kalau sama sekali kita tidak mensponsori orang, maka X3-nya tidak akan berisi. Karena X3 itu isinya adalah orang yang kita sponsori langsung. Nah, kalau misalnya kita tidak mensponsori orang, maka X3-nya tidak akan isi. Tetapi di X4-nya bisa terisi. Karena X4 itu akan banyak sekali spillover. Kita bisa dapat spillover dari atas, bisa dapat dari bawah, bahkan kita bisa dapat dari samping. Maksudnya itu dari crossline, itu hanya ada di Forces itu. Dan itu sering sekali. Kita mendapatkan spillover dari crossline, dari samping itu sangat sering di Forces. Nah, kenapa kemudian kita tidak mensponsori orang bisa dapat? Ya karena dari X4 itu kita bisa ada kemungkinan masih kelemparan dari tempat lain. Jadi disitulah sebetulnya kenapa kemudian orang bilang kok di Forces tidak mensponsori orang bisa menghasilkan. Tetapi hasilnya pasti berbeda dengan orang yang aktif, sudah pasti. Jadi itu sudah pasti keniscayaan ya. Jadi istilahnya begini, yang sama sekali tidak mensponsori orang, dia membutuhkan modal yang lebih besar untuk mendapatkan besar. Tetapi yang mensponsori orang, dia membutuhkan modal yang sangat kecil untuk bisa mendapatkan besar juga. Itu bedanya. Mungkin begitu Pak Agung. Oke, baik. Demikian Pak Erwan ya. Yang terakhir nih pertanyaan dari Ibu Dwi Mariana. Salah memasukkan member baru ke akun orang lain, apakah bisa dikembalikan ke referral aslinya? Nggak bisa Ibu. Nggak bisa. Jadi karena ini partner akan selalu menjadi partner. Dia tidak akan lepas begitu ya. Walaupun satu saat mungkin dia akan kemudian secara sistem itu ternyata smart kontrak ya di tempat yang lain, tetapi tetap partner adalah partner. Nah, masalahnya kalau misalnya ternyata salah, lebih baik dari awal dipindahkan ke yang benar. Mumpung uangnya belum banyak, Bu, gitu istilahnya. Jadi, tapi saya pikir yang lama tidak akan bisa mati. Jadi, yang lama itu tetap akan menghasilkan uang walaupun didiamkan saja. Jadi, ya kita konsentrasi di salah satunya, kemudian satunya ya tidak usah di-upgrade slotnya begitu ya. Tapi nanti tetap akan dapat uang itu yang di dalam walaupun sudah ditinggalkan begitu. Mungkin gitu Pak Agung. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari Pak Abo ini biar saya jawab. Nanti kita bahas di grup sebelah sana. Yeah. Kebetulan Pak Abo di jaringan kami, jadi akan kita bahas secara detail di sebelah sana. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf tadi pertanyaan ini hampir terlewat. dasar. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan setelah ini konsultasi dengan orang-orang yang mengundang Anda. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Kemudian silakan apabila ada saling menyapa di sini, kami kasih waktu sekitar 15 menit sampai 21.30. Room ini akan tetap dibuka untuk Anda bercengkrama di sini. Silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin ini video off video tapi saya tidak live. Yeah. Oke, baik. Makasih Pak Dian, makasih semuanya. Makasih Kang Arif Miharja dari Bandung, Jatinangor ya sekarang. Di mana sekarang Jatinangor? Terima kasih Pak Irwan itu dari Medan Pak Irwan untuk hadir di Zoom ini. Ada Mbak Lia Pambudi, kemudian siapa lagi? Ada adik kelasnya. Selamat malam Bu Neni dari Sugianto nih. Juga Bu Ambar dari Tegal. Juga Bang Suendra, kawan dari Medan. Selamat malam. Malam Pak ya. Itu sudah saya WA Bu, semua Bu. Semua Ya, panduan komplit. Pak Doni dari Tembilahan berapa
Banyak yang hadir Pak Roni. Halo Pak Roni. Mbak Novita tadi saya cari Mbak Novita mana? Seperti tadi ada Mbak Novita nih. Selamat datang Mbak Novita.